Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Perkenalkan, nama saya Karoni Ohira Purba. Saya merupakan tenaga pendidik di SD Negeri 001 Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Syekh Muhammad Zamil Jambek, Bukit Tinggi. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada fase C, yaitu kelas 5 semester genap dengan materi Senangnya Berteman. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Yang pertama sekali, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita hadir di sekolah ini insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kita kepada Nabi, kelak Nabi memberikan pertolongannya kepada kita semua, yaitu syafaatnya ketika kita berada di padang mahsyar di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, semangat untuk belajar? Semangat. Semangat untuk belajar? Iya, alhamdulillah. Pada hari ini, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, silakan anak-anak semua berdiri. Periksa kerapian pakaiannya dulu. Iya. Sudah rapi semua? Sudah. Periksa kebersihan di meja masing-masing. Kalau ada di lacinya sampah, tolong dibuang dulu ke keranjang sampah yang sudah ada di kelas kita. Nah, silakan dibuang dulu. Ya, ini penting anak-anak sekalian menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya apa? Supaya kita tetap terjaga kesehatan. Apalagi di dalam Islam, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, ada nggak di antara kamu yang tidak hadir? Ada. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Butet. Butet. Oh, Butet tidak hadir ya. Ya, biar Bapak catat dulu, Butet tidak hadir. Iya. Tahu kabar Butet? Tidak ya? Wah, tidak ada pemberitahuan. Baik anak sekalian, saya minta untuk ketua kelas memimpin berdoa. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
وعملا صالحا. Amin. Ingat pada semester yang lalu kita menghafal surah Al-Ma'un. Masih ingat? Masih. Alhamdulillah. Yuk kita sama-sama membacakan surah Al-Ma'un. Kita awali dengan kalimat ta'awuz. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pelajaran ke-8 di semester 2, yaitu judul materinya adalah senangnya berteman. Pada materi senangnya berteman ini ada beberapa submateri yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah persaudaraan dalam Islam, kemudian berteman tanpa membedakan agama, dan hikmah berteman tanpa membedakan agama. Masih ingat tidak pelajaran yang lalu? Masih. Pelajaran kita yang ke-7 apa judulnya? Iya, ketika kehidupan telah berhenti. Pelajaran tersebut kita mempelajari tentang apa? Hari kiamat atau hari akhir. Kira-kira apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari beriman kepada hari akhir? Siapa dapat? Bersungguh-sungguh dalam beribadah, takut melakukan perbuatan yang tercela. Takut melakukan perbuatan tercela. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak sekalian sudah dapat menyampaikan materi kita yang lalu. Tujuan pembelajaran setelah anak-anak sekalian mempelajari materi kita. Yang pertama adalah anak-anak sekalian meyakini makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Yang kedua, membiasakan berperilaku terpuji, saling bersaudara sesuai dengan Islam dengan benar. Selanjutnya, menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar, menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama dengan benar, menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan benar, meneladani Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain dengan benar, dan mempraktikkan perilaku bersaudara sesuai dengan Islam dengan benar. Tahu nggak anak-anak sekalian bahwa kita di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam perbedaan? Tahu? Apa perbedaannya? Coba. Perbedaan bahasa daerah, ya. Perbedaan suku, yang agama, ya. Banyak terjadi perbedaan di Indonesia ini, di negara kita. Tetapi karena kita tinggal di dalam satu negara, maka kita bersaudara. Ada asesmen yang akan Bapak bagikan kepada kamu, kamu isi, nanti kamu buat apa pilihan kamu, ya atau tidak. Silakan. Dipersiapkan alat tulisnya. Coba kerjakan dulu ya tugas pribadi kamu untuk melihat bagaimana sikap kamu tentang berteman dengan orang yang berbeda dengan kita. Silakan. Sudah cukup waktunya? Ya, antarkan. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah semua sudah selesai. Kita mulai dari yang pertama. Tadi yang pertama ada persaudaraan dalam Islam. Apa itu persaudaraan dalam Islam?
Lihat, persaudaraan dalam Islam itu, persaudaraan istilahnya adalah ukhuwah. Ya, di dalam Islam ada 3 macam persaudaraan atau 3 macam ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah artinya adalah persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Apa coba ukhuwah Islamiyah? Iya, kita di sini semua Islam. Berarti kita bersaudara. Walaupun kita bukan dari keluarga yang sama, tetapi ketika kita beragama Islam, sama-sama kita beragama Islam, maka kita adalah saudara. Al-muslimu akhul muslim. Yang artinya muslim itu saudara muslim lainnya. Selanjutnya ukhuwah wataniyah. Ya, ukhuwah wataniyah. Apa itu ukhuwah wataniyah? Perhatikan di papan tulis. Watan artinya tanah air, terus ya, atau kampung. Ya, waton artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, atau kampung. Berarti yang dimaksud dengan ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan yang didasarkan karena satu bangsa. Pada tahun 2004 terjadi tsunami yang melanda Aceh. Sebagai bentuk kepedulian kita sesama warga negara Indonesia, ramai-ramai ya dari segala penjuru di Nusantara ini membantu Aceh. Waktu itu Bapak masih kuliah, direkrutlah relawan untuk membantu saudara-saudara kita menjadi korban di Aceh. Yang berangkat ada beberapa teman saya langsung berangkat ke Aceh menolong korban Aceh. Ada namanya di Medan itu Rumah Sakit Pirim Ngadi, termasuk salah satu pusatnya tempat korban Aceh dirawat. Saya tidak bisa berangkat ke Aceh, saya membantu mereka untuk melayani mereka di rumah sakit. Nah, panggilan karena persaudaraan sesama warga negara Indonesia, satu negara, itulah menjadi panggilan kami waktu itu para mahasiswa untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh yang menjadi korban dari tsunami. Selanjutnya, yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Apa itu ukhuwah insaniyah? Iya, persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah. Ya. Jadi kalaulah sama-sama manusia kita bersaudara. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 Allah sampaikan, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Dikatakan Allah dalam Al-Quran, hai manusia, kamu itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Saya tanya dulu, siapa tuh? Seorang laki-laki dan seorang perempuan, siapa tuh mereka? Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Ya, kita masuki submateri yang kedua, yaitu berteman tanpa membedakan agama. Ini ada pertanyaan anak sekalian. Silakan dijawab dulu sesuai dengan kenyataan. Anak-anak sekalian, apakah anak-anak sekalian senang memiliki banyak teman? Senang, ya. Kemudian, anak-anak sekalian berteman dengan orang yang berbeda agama? Tidak ya? Tidak ya? Nah, kenapa tidak? Karena saat ini kamu tinggal di daerah yang
mayoritas ya, apalagi di sekolah kita dan lingkungan tempat tinggal kamu adalah sama-sama beragama Islam. Dan tidak tertutup kemungkinan nanti kamu punya teman yang berbeda agama. Misalnya nanti kamu sekolah, keluar, di pasir sajalah, di pasir saja nanti kamu melanjutkan tingkat SMP atau madrasah, itu akan bertemu tuh. Mohon maaf kalau madrasah Islam semua ya, kalau tingkat SMP, SMA atau SMK, biasanya tuh akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Kalau bertemu dengan mereka, mau berteman tidak? Mau. Ya, kita tidak boleh membenci orang lain, termasuk gara-gara perbedaan agama. Itu dia. Jadi dalam berteman, silakan kita berteman dengan siapa saja, tetapi ingat, berteman dalam kehidupan sosial. Di dalam masalah akidah atau keyakinan kita masing-masing. Ya. Silakan disaksikan dengan seksama video berikut. Ya, demikian tadi video yang sudah kita saksikan. Gimana, sedih? Sedih ya. Orang yang dibantu Rasulullah tidak tahu kalau itu yang membantu Rasulullah. Dia menghina Rasulullah. Rasulullah sabar, ternyata Rasulullah tetap menganggap dia adalah saudaranya. Tidak marah. Bagaimana tadi sih? Siapa tadi? Sahabat Rasul yang menyuapi? Abu Bakar. Abu Bakar tak tahan sampai waktu menyuapi sangat kasar ya. Baik anak sekalian, video sudah kamu saksikan. Di sini ada tugas kelompok yang Bapak berikan kepada kamu. Silakan bentuk kelompok yang sudah pernah kita laksanakan pada pertemuan yang lalu. Silakan. Coba ketua kelompoknya silakan maju ke depan. Saudara sekalian, silakan kamu berdiskusi dengan teman kamu. Masing-masing kelompok ada permasalahan yang harus kamu selesaikan. Ayo, silakan dimulai ya. Selama kegiatan berdiskusi, Bapak akan keliling nih, mau menilai proses kerja kelompok kamu. Siapa yang aktif, kerjasamanya bagus, inisiatif, tanggung jawab, komunikasi, ya, saya akan nilai bagaimana kegiatannya. Ya, waktu sudah habis. Sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kamu akan mempresentasikan, membacakan hasil diskusi kelompok kamu. Ya, tetap di tempat duduk masing-masing saja, tapi nanti yang membacakan berdiri ya, sesuai dengan nomornya saja. Kelompok 1 kita mulai ya. Silakan. Baiklah teman-teman sekalian, saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Mengapa penting bagi kita untuk memiliki teman? Memiliki teman adalah bagian penting dari kehidupan yang sehat dan bahagia. Mereka memberikan dukungan emosional, meningkatkan kesehatan mental, dan membantu kita belajar dan tumbuh, serta meningkatkan keterampilan sosial kita. Dengan teman-teman di sisi kita tidak hanya merasa lebih kuat, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan hidup. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan yang semangat temannya. Ya, silakan.
Selanjutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, saya mewakili kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Dalam Islam, pertemanan yang baik dibangun di atas dasar nilai-nilai kejujuran, kesetiaan, saling menghormati, saling menasihati, kesabaran dan ketulusan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat ikatan pertemanan tetapi juga membantu seseorang untuk tumbuh menjadi individu yang lebih baik secara spiritual dan moral. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam pertemanan, kita dapat menciptakan hubungan yang bermanfaat dan penuh berkah. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang semangat untuk teman kamu kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, saya mewakili kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan baik dengan teman? Jawabannya, menjaga hubungan baik dengan teman memerlukan usaha dan perhatian dari kedua belah pihak, komunikasi yang efektif, saling menghormati, meluangkan waktu bersama, memberikan dukungan, mengapresiasi, serta meminta maaf dan memaafkan. Hubungan persahabatan dapat terjaga dengan baik. Hubungan yang kuat dan sehat tidak hanya memberikan kebahagiaan tetapi juga menjaga sumber dukungan yang berharga dalam kehidupan kita. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah semua kelompok tadi berdiskusi, ya, hasilnya sudah disampaikan, hasilnya bagus semua. Beri tepuk semangat untuk kita semua. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, dari pelajaran kita hari ini, kita dapat simpulkan bahwa pentingnya kita ya bisa berteman dengan siapapun, tapi ingat tetap menjaga, ya, tetap menjaga bagaimana supaya pertemanan kita itu walaupun dia berbeda agama dengan kita dapat berjalan dengan baik dan harmonis, tetapi tetap kita menjaga ya keimanan kita masing-masing. Akhlaknya adalah kita melaksanakan ibadah kita tidak mengganggu ibadah orang lain sehingga pertemanan kita bisa terjalin dengan baik. Baik anak-anak sekalian, untuk pada pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana perasaan kamu tentang pelajaran kita hari ini? Senang? Alhamdulillah. Ada hal yang baru kamu dapatkan pada hari ini? Ada apa itu? Iya, senangnya berteman walaupun kita berbeda dengan teman kita, baik berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama. Yang terpenting kita saling menjaga hubungan tersebut. Dan yang pasti adalah setelah Ananda belajar pada pelajaran kita pada hari ini, Ananda sekalian bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya teori. Besok kamu sekolah, bertemu dengan teman-teman yang berbeda dengan kita, baik tadi suku, agama, bisa mempraktekkan bagaimana cara kita berteman dengan baik, yaitu saling menghargai. Pertemuan akan datang. Kita akan masuk pelajaran baru kita,
yaitu judulnya adalah ibadah haji dan kurban. Mudah-mudahan ananda sekalian tetap dalam keadaan sehat. Pada pertemuan akan datang kita bisa belajar bersama kembali tentang materi kita ibadah haji dan kurban. Pernah nggak dengar ibadah haji dan kurban? Pernah ya? Ya, dalam ibadah haji itu apa nanti yang dikerjakan, kurban itu bagaimana nanti akan kita jelaskan pada pertemuan akan datang. Tetap bersemangat anak-anak sekalian, ya, supaya ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, anak-anak sekalian, untuk mengakhiri kegiatan pelajaran kita pada hari ini, alhamdulillah, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih. Anak-anak sekalian belajar dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Anda laksanakan pada hari ini, belajar dengan baik, kemudian dapat ilmu yang bermanfaat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya kita menjadi orang yang berakhlakul karimah dengan tidak sampai melakukan hal yang tidak diinginkan dalam agama kita terutama. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Untuk menutup kegiatan kita, mari kita tutup dan kita akhiri dengan membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.